والمسلم والإسلام آمين ورحمة الله الإسلام محمد الرحمن والرسول ولا أبو ذر رسول الله أبدا رسول الله البركة العظيمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى رسول الله سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ada kulli harfin betul dalam bidang mengenai dengan hukum yang musnad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi mudarrin amin alhamdulillah syaitan bismillahirrahmanirrahim ila julati al-itiraf al-qawli li najati min wuqu'il bala'i obat penyakit daripada ma'itirat atas wali-wali Allah supaya selamat daripada mendapat bala. Obat penyakit ma'itirat atas wali-wali supaya selamat daripada mendapat bala. Wa ila hadha da'i al-udani at-taubatu min sa'idil dunub. Dan obat ini penyakit yang gawat. Pertama, taubat daripada seluruh dosa. At-taubatu min sa'idil dunub, pertama taubat dari seluruh dosa. Tsumma kasratul istighfari, kemudian yang kedua banyak ibadah istighfar. Ketika kita ada menghina wali-wali Allah, mengiktirat wali-wali Allah, lakasi ujar sidis bataubat. Dan kedua banyak ibadah istighfar. Wal muhafadzatu ala sunanil muakkadati, yang ketiga kerjakan ibadah-ibadah sunat muakkad. Wassalatu bil khusyu'i, yang keempat salatlah dengan khusyuk. Wa qiyamul laili, yang kelima hendaklah bangun malam atau beribadah di malam hari. Wa qiraatul Qur'an ma'a tadabburi, yang keenam baca Quran serta mentadabburkan maknanya. Wa mujalasatul ulama'il amilin, yang ketujuh duduklah dengan ulama amilin, duduklah di majlis ulama amilin. Wa sulaha'il khashiyin, dan duduklah di majlis orang-orang saleh yang khusyuk. Wa tarkul kalam alladzi la ya'ni, yang meninggalkan perkataan yang tidak berfaedah, meninggalkan perkataan yang tidak berfaedah. Faqad dzakara al-Fadilu al-Burkaili fi tariqatil Muhammadiyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aktsarun nasi dzunuban aktsaruhum kalaman bima la ya'ni. Kebanyakan manusia yang aktsarun nasi dzunuban, paling banyak manusia itu dosa. Aktsaruhum kalaman, yang paling banyak mereka itu bicara atau omong yang tidak berfaedah. Aktsarun nasi dzunuban aktsaruhum kalaman fima la ya'ni. Wa wajhuhu annahu yajurruhu ghaliban ila ma la yahilu, karena hasil dari perkataan yang tidak berfaedah itu membawa kebanyakannya kepada pandiran yang tiada halal. Kebanyakan pemandir yang tidak berfaedah itu membawa pandiran yang kada halal. Minal kidbi, karena kebanyakan pandir itu nanti timbul dusta. Wal ghibati, dan timbul ghibah. Wa nahwihi ma, dan timbul nanti mencela orang lain, menghina orang lain, karena kebanyakan pandir. Jadi yang paling selamat itu banyaki badiam, itu yang paling banyak selamat. Wa anna Anasin radhiyallahu ta'ala anhu annahu tuwfiya rajulun, dari ada radhiyallahu an, bahwa saya diwafatkan seseorang. Faqala rajulun akhar wa Rasulullah yasma',
Dan ketika itu berkata seseorang yang lain, dan Rasulullah ketika itu mendengar panggilan orang tersebut, Rasulullah mendengar panggilan orang tersebut, absyir bil jannati, bergembiralah kamu bil jannah, dengan masuk surga. Akhirnya ada sahabat yang membaca, gembiralah kamu hai si fulan bil jannah, dengan masuk surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yudrika la'annahu kana yatakallamu bima la ya'ni. Ujar Nabi, ikam kada tahu, la'annahu boleh jadi dia berpandir bima la ya'ni, dengan pandiran nang kada bapa idah. Boleh jadi ujar Rasulullah, kurang ini ketujuh berpandir pandiran nang kada bapa idah. Itu namaulah menghalanginya masuk surga. Aw yabkhal bima la yumni, atau orang ini ujar Rasulullah bakhil. Bakhil itu menghalangi masuk surga. Jadi bapadir nang kada bapak idah, arti kada bapak idah itu manfaat dunia kada ada, manfaat akhirat maginya, itu yang dimaksud pandiran nang kada bapak idah. Kalau masih ada manfaatnya untuk dunia, masih itu disebut pandiran nang bapak idah. Ini pandirannya rasana kemari, manfaat dunia kada, manfaat akhirat kada. Itu yang dimaksud pandiran nang kada bapak idah. Ujar orang Banjar itu pandiran nang kada jadi baras. Nah, itu nama maksudnya. Pandiran nang kada jadi baras itu yang dimaksud pandiran nang kada bapak idah. Atau bakhil ia dengan apa-apa yang tidak yukni, mencukupkan akad dia. Artinya itu yang menghalangi orang masuk surga. Apabila pertama kepandir nang ada bapak idah, yang kedua ia bakhil. Awiyal kalu bimala yukni. Tirmidzi wa an Anasin radhiyallahu anhu annahu ustushida rajulun minna yawma Uhudin. Daripada Anas bahwasanya ada dimatikan syahid seseorang dari kami ketika perang Uhud. Wajana ala batnihi sakhratan marbuthatan, didapati di perutnya itu ada batu yang berikat. Jadi orang ini di perutnya ada batu yang berikat. Minal ju'i, daripada laparnya orang ini. Pamasaku wa turaba an wajhi, maka menyapulah itu ibunya akan tanah daripada wajah anak tersebut. Wa qalat hani'an laka ya bunayya, lalu ibu itu berucap, untung besar engkau hai anakku, artinya engkau mati syahid. Faqala Nabi wa ma yudriki la'allahu kana yatakal bima la ya'ni wa yamna ma la yadurruh. Lalu ujar Rasul, umanya si bulan boleh jadi ikam kada tahu anak ikam ini ketujuh berpandir nang kada bapak idah, yang kedua ia bakhil. Boleh jadi anak ikam ini berpandir nang kada bapak idah dan ia bakhil. Rawa Ibnu Abi Dunya wa Abu Ya'la wa wajhu anal bisyarata wa tahdi'atal kamilataini liman la yuhasibu aslan. Kabar gembira itu dan ucapan selamat itu bagi orang yang tidak dihisab sama sekali. Kabar gembira itu bagi orang yang tidak dihisab. Idil hisabu nau'u adabin, karena hisab itu satu bagian daripada adab. Karena hisab itu ketika pandangan kita masih diperhitungkan, maka diperhitungkan amal itu termasuk satu bagian daripada adab. Nau'u adabin wa man takallama bima la ya'nihi yushasabu wa yus'alu. Siapa berpandir dengan pandiran nang kada bapak idah, nanti ia dihisab dan ditanyakan Allah Ta'ala. Siapa berpandir nang kada bapak idah, nanti dia dihisab dan ditanyakan Allah Ta'ala. Entah. Cuma pada dalika lipa ala dzikrillah ta'ala khususan kalimat tauhid. Setelah itu ia di sini
setelah dari obat daripada penyakit yang gawat tersebut, daripada mengiktiraf lawan wali tadi, yang setelah kita meninggalkan pandir nang kada berfaedah dari jaraknya yang di atasnya itu berapa baris itu jaraknya. Nah, summa ba'da dalika nang tarkul kalam alladzi la ya'ni, nang baris ke atas itu 1, 2, 3. Jadi hubungannya nang summa ba'da dalika itu ke watarkul kalam alladzi la ya'ni, atau nang tadi atau batu min sa'iri dunub, situ hubungannya. Setelah meninggalkan padir nang kada berfaedah, baru kita al-iqbalu ala dzikrillahi ta'ala, baru kita menghadap kepada Allah melewat zikir kepadanya. Setelah kita meninggalkan padir nang kada berfaedah, baru kita berzikir. Setelah kita bertaubat, setelah kita banyak istighfar, setelah kita mengajarkan ibadah-ibadah sunat dan sholat dengan khusyuk, baru ujar sini kita berzikir. Khususan kalimat tauhid la ilaha illallah, khususnya yakni kalimat tauhid. Jadi la ilaha illallah itu dibaca oleh orang-orang yang nafsunya masih kuat. La ilaha illallah itu dibaca oleh orang-orang yang syahwatnya masih kuat. Jadi ketika kita masih dijajah nafsu, zikir nang afdal lawat kita itu yakni la ilaha illallah. Itu jadi sedih nang dibanyaki. Karena ma'itirat tadi itu masih kita dijajah nafsu juga. Jadi banyaki baca la ilaha illallah. Fa innahu asraqu syai'in li izalati nazbi syaitan minal qalbi. Karena bacaan la ilaha illallah itu paling cepat sesuatu menghilangkan godaan syaitan minal qalbi, dari hati. Bacaan la ilaha illallah itu paling cepat menghilangkan godaan syaitan dari hati kita. Bacaan la ilaha illallah. Wa tathiru min sa'iri makaidihi, dan bacaan la ilaha illallah itu mensucikan daripada seluruh tipu daya syaitan. Jadi supaya kita jangan dipunguli syaitan, banyaki baca la ilaha illallah. Apalagi sambil baca la ilaha illallah itu hati kita membaca la ilaha illallah. Min sa'iri makaidihi wasawa wa wasawisihi, dan bacaan la ilaha illallah itu menghilangkan waswas syaitan. Bacaan la ilaha illallah itu menghilangkan waswas syaitan. Bulan puasa ini kan waktunya luas untuk pembacaan tuh. Bulan puasa ini waktunya luas, apalagi dulu dari bangun misalnya jam 2, karena urusan pemasakan. Kalau kita beli bini juga, kita tinggal makan ada lagi. Jadi malam itu kita bangun jam 2, jangan bangun jam 2 juga pemasak-masak, kita jam 2 juga bangun. Tapi gawe kita apa? Sembahyang sunat, bawirin. Sampai mana pas sahur hanya amping bawirin. Wahia sababun azimun di israqil qalbi, dan bacaan la ilaha illallah itu menjadi sebab yang paling besar untuk menyinari hati. Jadi hati kita supaya bersih, hati kita supaya bercahaya, hati kita supaya bersinar, banyaki baca la ilaha illallah. Banyaki baca la ilaha illallah. Kita kadang ngomong lah, kalau dulu apa guru itu disuruh guru-guru sini membaca la ilaha illallah itu sehari semalaman 24.000. Nah, membaca la ilaha illallah itu disuruh guru-guru sini membaca itu 24.000. 24.000 kali. Kita 1.000 aja kadang-kadang babuian sudah. Maksudnya 24.000. Kenapa disuruh baca la ilaha itu? Li israqil qalbi,
menjadi sebab paling besar untuk menyinari hati, untuk membersihi hati, untuk memberi cahaya kepada hati. Lisrakil qalbi wa tanwirihi walinihi, dan bacaan la ilaha illallah itu menerangi hati dan melembutkan hati. Jadi supaya hati kita tuh jangan pangarasan, jangan merasa pembujurnya, banyaki baca la ilaha illallah. Ini bacaan kan seberatan kita bisa. Wa khusyu'ihi ba'da ghilzatihi, dan hati bertambah khusyuk setelah kasarnya. Hati kita pengarasan atau kasar tadi, dengan bacaan la ilaha illallah itu hati kita menjadi khusyuk atau tawadhu. Wa qaswati, setelah hati kita itu pengarasan, ba'da ghilzatihi wa qaswatihi, nah hati-hati orang pengarasan itu jadi sini akan menjadi lembut dengan bacaan la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah itu kesempatan Ramadan, itu kesempatan malam ada kesempatan baca la ilaha illallah. Ada urutin ini malam, ada sholawat Syajaratul Nuqut itu yang dari Habib Abdul Sedap. Artinya Sidin itu dijazahkan oleh guru Sidin dari Al-Jazair. Nah, baca sholawat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, dibaca itu sehari setelah Isya. Maksud setelah Isya itu habis Isya sampai subuh, sebelum sholat subuh itu dibaca 400 kali. Puja Sidin, sholawat itu disebut sholawat Syajaratul Nuqut. Artinya Syajaratul Nuqut itu pohon duit. Nah, kita ini kan insya Allah ketujuh beratan lawan duit itu. Kalau itu disuruh sih baca ya sholawat itu habis Isya sampai para subuh. Sholawatnya kan bisa beratan di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca itu 400 kali. Syajaratul Nuqut. Malam-malam dari bacaan la ilallah itu, nah hati asalnya pengarasan dengan berkat baca la ilallah itu menjadi sebab hati kita itu lemah lembut. Waqad jarrabna dzalika miraran, kami ujar Sidin sudah mencobanya beberapa kali. Artinya maulah hati kita ini hilang tipu daya syaitan, godaan syaitan itu dengan la ilallah. Hati ini bersih daripada waswas syaitan, tipu daya syaitan dengan membaca la ilallah, supaya hati ini bertambah bersih, tambah bercahaya, bertambah lembut itu dengan membaca la ilaha illallah. Dan kami telah mencobanya ujar Sidin beberapa kali. Jadi orang-orang yang pengarasan itu baca la ilaha illallah supaya ambil pengarasan. Di pengarasan itu pendapatnya itu ampuni itu bang, apabila pada mau ada orang usul mau usul, apabila saat mau usul tapi hamuknya. Kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fil azkar, berkata Imam Nawawi kita azkar, wa lidzalika ikhtara sadatul ajillatu min safhat hadhihi ummah ahli tarbiyatis salikin wa ta'dibil muridin qawlu la ilaha illallah li ahli khalwati. Dan karena itulah memilih ulama-ulama besar daripada pilihan ini umat ahli tarbiyah bagi orang salik dan pemberi adab kepada murid, perkataan la ilaha illallah bagi orang yang sedang khalwat. Wa amaruhum, dan mereka memerintahkan bil mudawamah alaiha, dengan mengekali membaca la ilaha illallah. Jadi orang yang suluk menuju jalan Allah itu atau para murid disuruh Sidin banyaki baca la ilaha illallah. Kenapa bila penuntut ilmu ia membaca la ilaha illallah itu ia sama berucap ya Allah alimkan ulun. Misalnya yang membaca tadi
menuntut ilmu, bacanya la ilaha illallah, pahamannya alimkan ulun ya Allah. Wa qalu anfa'u ilajin fi daf'il waswasah wal iqbal ala dzikril al-iqbalu ala dzikrillahi ta'ala wa iktsaru minhu intaha. Dan mereka mengatakan paling bermanfaat mengobati pada menolak waswas. Al-iqbalu ala dzikrillah, dia menghadap atas zikir kepada Allah dan memperbanyak daripadanya. Kalau di sini, kalau tadi spesifik yang dibaca dari Allah, ini secara umum menghilangkan waswas itu banyak zikir. Kalau banyak zikir itu terserah baik sholawat, baik istighfar, baik itu tasbih atau yang lain-lainnya. Kalau al-iqbalu ala dzikrillah itu bebas. Ada yang mengartikan al-iqbalu ala dzikrillah, memperbanyak ia ala dzikrillah atas baca salawat kepada Rasulullah, karena dzikrillah itu salah satu daripada nama Rasulullah. Al-iqbalu ala dzikrillah ay ala qira'atu salawat. Ala dzikrillah sayyiduna dzikrullah sallallahu alaihi wasallam, karena dzikrillah itu termasuk daripada asma Rasulullah. Banyaki baca salawat ala dzikrillah wal iktsaru minhu. Wa Tirmidzi an Abdillah bin Bishr radhiyallahu anhu rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam itu sungguh banyak atas ulun. Fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bihi, kabarkan olehmu akan aku dengan sesuatu yang ulun bisa mengerjakan akan dia dan mudah. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, senantiasa lidah engkau basah daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Senantiasa lidah engkau itu basah daripada zikir kepada Allah. Hati banyak ujar Rasulullah itu berzikir. Rawat Tirmidzi aidan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah suila ayyul ibadati afdalu darajatan indallah ta'ala yaumil qiyamah. Bahwasanya daripada Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah ditanyakan orang, apa juga ibadah yang paling afdal derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Apa juga ibadah yang paling afdal derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Faqala adzakiruna Allah katsiran. Ujar Rasulullah, yang paling afdal derajatnya di sisi Allah hari kiamat itu orang yang banyak berzikir. Adzakiruna Allah katsiran. Cuman yang dimaksud kasiran itu, yang pengertian banyak itu, ada yang mengatakan 1000, ada 750, ada yang mengatakan 360, ada yang mengatakan 350, ada yang mengatakan 300, ada 250, ada 200, ada 160, ada 100, ada 70, ada 40, ada 50, ada 40, ada yang mengatakan 27, ada 25, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 3. Lebih dari 1. Artinya kita bisa mengambil yang 3 itu ya. Kan banyak. Jadi pengertian banyak itu ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 700. Artinya ada yang terakhir mengatakan yang namanya banyak itu 3. Ada kirunona kasiran kutu ya Rasulullah, wa menyeluruhkan sini sabina orang yang perang pak. Kalau duriba bisayfil kufari wal musyrikin hatta yang kasirat wa yakhtadi pada man lakana dzakirun Allah Ta'ala afdala minhu. Ujar Rasulullah, jika orang itu perang lalu bulunya dipukul orang dengan pedang dan sehingga patahlah bulunya dan berdarah, ini saya zikir kepada Allah Ta'ala itu lebih afdal daripada orang yang perang tersebut. Zikir itu lebih afdal daripada orang yang perang tersebut.
Nasallallahu ta'ala ayajalana minal muwadzibina ala dzikrih wa ayaqsimana minasyaitan wa junudihi innahu jawadun karimun raufun rahim. Kita minta Allah supaya Allah menjadikan kita daripada orang yang mengakani atas zikir kepadanya, dan Allah memelihara kita daripada gangguan syaitan dan tentaranya, karena Allah itu Maha Pemurah lagi Allah bersifat kasih sayang. Faslun fi bayani madulil karamah lugatan wasmilahan wa bi hadihal jami' istinbatan waqtirahan. Pasal pada menyatakan dalil karamat secara bahasa atau istilah, dan pada definisinya yang mengumpulkan baik secara pengambilan. Fal karamatu min jumlati ma waqa'at ta'abudu bi tasdiqi wuquha bi dhahri al-ilmi ittifaqan min ghairi tafsilin. Bangga banget. Belum. Karamat itu daripada jumlah apa ma waqa'at ta'abudu bi tasdiqi wuquha, apa yang terjadi dengan itu orang yang ahli ibadat dengan benar terjadinya secara dengan zahirnya itu ilmu ittifaq daripada ketiadaan tafsilin perincian di anha laisat sababan diraibati, karena bahwasanya tidak ada karamat itu menjadi sebab bagi menimbulkan keraguan, wala dhannatan laha wa liwuduhi dalalatil aqliyah, karena karamat itu nampak dari secara akal wa naqliyah ala sihhati atas sahnya itu karamat, summa wuqu'iha wa isbatiha ablaq fi kamalil qudrati ala qawanini syar'iyyati wa laysat muhalan indal ta'aqquli wa tasdiri wa wajib al-qawlu bi jawazi ala kulli takdirin wa walabduha fil lughati ismun mustaqun minat takrimi awil ikram. Dan secara lafaz atau secara bahasa karamat itu diambil daripada lafaz at-takrim atau ikram. Wa yaqulu waliyani minu karamah maknahu fadlan wa tafaddulan. Maksud karamah di situ yakni fadlan, kelebihan dan anugerah. Hadza ala qauli man ja'ala takrim di makna tafdhil wal ikram di makna ifdal. Wa fi istilahi maknahu khariqun lil adati. Secara istilah maksud karamat itu yakni khariqun lil adat, satu perbuatan yang menyalahi adat, dhahara ala yadil waliyyi, yang nampak atas tangan wali. Jadi karamat itu yang menyalahi adat, yang terjadi lawan wali. Misalnya batu digebesin jadi emas, nah itu khariqul adat, menyalahi adat tapi jatuhnya lawan wali, disebut itu karamat. Min ghairi dakwahu yaqibuhu wuqa'al ilmi bitasdiki daruratan. Ala yadil wali min ghairi dakwah, daripada ketiadaan pengakuannya yang mengiringi akan dia terjadinya ilmu secara membenarkan secara darurat. Wa hadzal haddu mustamilun ala quyudin, dan ini definisi terkandung atas beberapa quyudin qaidah. Al-qaidul awal qauluna ma'lumun liyatana walal mawjud wa ghairal mawjud fal mawjud kafaki hadis syita wa soibi. Yang pertama, perkataan kita karamat itu sudah diketahui, baik dia mendapat yang ada ataupun yang tidak ada. Seperti yang ada itu adanya buah musim dingin dan musim panas, dan yang tidak ada seperti yang telah terdahulu ar-ru'yatul basurah min ahyunin nadhirin ilaihi mimman arada durrahum min quta'it tariq aw ghairihim min ahli tafsiki. Ada karamat wali-wali tersebut
mereka melihat yang tidak ada, seperti mereka melihat hati mereka tersebut perjalanan orang-orang yang jauh yang ketika mereka hendak dirampok, atau selain daripada mereka itu. Wa kada bi idayatis ibadilahu wa jumlatil hayawanil mu'dhi li ghairihi tab'an. Ada lagi yang disebut karamat itu seperti ketiadaan binatang buas itu menyakiti kepada wali-wali tersebut. Padahal binatang buas itu biasanya mereka menyakiti kepada nang lain daripada wali. Itu ujar disini namanya karamat. Al-qaidu tsani qauluna khariqun lil 'ada taharruzan minal af'alil adiyah allati la tadullu bi nafsiha wa inna madalat min jihatil adati wa yasihu harfuha aqlan. Al-qaidu tsalis qauluna dhahara ala yadil wali. Adapun perkataan bahwasanya yang menyalahi adat itu nampaknya ala yadil wali, atas tangan wali. Taharruzan mimma yadaru ala yadi ghairil wali, itu penjagaan apabila nampak itu atas tangan selain wali, kasihri seperti sihir, wa sya'wadati sulab, wal kahanati dan dukun. Al-qaidu rabi qauluna min ghairi da'wahu ikhrajan lil mu'jizati min hadhil haddi. Dan karamat itu daripada ketiadaan pengakuannya mengeluarkan bagi itu mukjizat. Kalau mukjizat kan mereka ketika menimbulkan mukjizat tersebut mereka mengaku sebagai nabi. Kalau wali-wali mereka tidak mengaku aku ini wali. Artinya wali-wali itu kadang mengakui ketika mereka mengeluarkan karamat mereka, mereka tidak mengatakan diri mereka itu wali. Wa hadzal haddu huwa al-fariqul a'zam bainal mauzi wal karamat inda jumhur min maqi'anil usul mimman yaqulu yajuzu wuqu'ul karam bi jawazi wuqu'in karamati. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani madlulil karamati. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulana wajib hadir al-qasam ya bil hamd wa hayatina wa sallallahu alaihi wa sallam.